Hai, selamat datang di channel Info Petani Rokan Hilir. Saya Tomiri. Kali ini kita akan membahas seputar aktivitas di masa pandemi COVID-19 dengan tema Stay at Home. Sangat seru kita bahas. Baik, selama kita menjalani Stay at Home, yang paling penting adalah kita selalu menjaga stamina kita, imun tubuh kita, mengkonsumsi pangan yang segar, sehat, seimbang, dan aman tentunya. Kemudian selalu berolahraga supaya kondisi fisik kita tetap dalam keadaan fit, supaya kita akan terhindar dari COVID-19 ini. Jadi tidak ada keperluan mendesak atau penting kita selalulah berada di rumah atau stay at home. Nah, kegiatan apa nih yang cocok kira-kira selama kita berada di rumah? Jadi saya membawa teman-teman untuk sama-sama kita bahas. Kegiatan yang paling cocok itu adalah kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah. Ini pemanfaatan pekarangan rumah sebelum ada COVID-19 ini sebenarnya sudah digalakkan oleh Kementerian Pertanian melalui kegiatan KRPL. Kalau dulunya KRPL, ada juga kegiatan kalau sebelum KRPL ini toga gitu ya, tanaman obat keluarga. Jadi pada tahun 2012 menjadi RPL, KRPL, kawasan rumah pangan lestari, dan pada tahun 2019 ini Kementerian Pertanian mengganti atau mengubah namanya menjadi P2L, pekarangan pangan lestari. Nah, ini lestarinya ini yang paling cocok ini. Nah, banyak sekali keuntungan-keuntungan selama stay at home. Untuk menjaga kebugaran kesehatan kita, tentunya kita harus beraktivitas juga, bukan berarti kita mengurungkan diri di rumah ya atau di dalam kamar, tetapi kita menjaga jarak, menghindari kerumunan ramai orang gitu ya. Jadi apa produktif kita selama kita berada di rumah, yaitu melaksanakan pemanfaatan pekarangan. Apa saja yang bisa kita manfaatkan dari pekarangan ini? Tentunya kita bisa berbudidaya tanaman, berbudidaya ikan, berternak dan sebagainya. Jadi dengan pola pemanfaatan KRPL ini, tentunya kita bisa menganeka-ragamkan tanaman kita di pekarangan. Kalaulah seandainya 7 hari, kita aneka-ragamkan 7 macam sayuran. Tentu setiap hari itu sayur kita di rumah itu beragam. Jadi kita bisa menanam sesuai dengan selera kita, misalnya kangkung, sawi, selada, 7 macam. Jadi satu hari ini kita bisa dengan variasi tertentu, sehingga dengan beragam juga bergizi juga, kemudian seimbang dan aman kita konsumsi. Amannya di mana? Amannya adalah kita menanam tanaman di pekarangan ini tentunya jauh dari bahan-bahan kimia, tentunya organik semua ya kan. Jadi sangat luar biasa sekali kita punya aktivitas, badan kita bergerak ya kan, apalagi pada saat mengisi polybag dan sebagainya, kita kan mengeluarkan keringat. Nah, di situ kita sebenarnya sudah olahraga. Kemudian selain dari pemanfaatan sayur-sayuran, tanaman, kita juga bisa beternak, sebenarnya ternak kecil seperti ternak unggas, bebek, ayam, dan semua ini adalah sebenarnya pangan kita yang sangat luar biasa, yang sehat, karena jauh juga dari bahan kimia. Beda halnya kalau peternak umum seperti ayam-ayam broiler, itu kan sudah banyak, umur 21 hari sudah bisa panen. Tentunya kita berpikir ke sana, penggunaan bahan kimia sangat cukup tinggi, sehingga pada umur 21 hari itu secara biologis itu masih anak-anak. Nah, itulah yang kita konsumsi. Nah, tapi kalau kita berbudidaya ayam kampung di rumah, atau ayam Arab di rumah misalnya, atau bebek misalnya, tentunya ini adalah terhindar dari bahan organik. Kita beri pakan secara alami, sisa-sisa kita makan gitu kan. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kemudian itik yang kita rawat itu menghasilkan telur, dan telur itu tentunya juga sehat, dan itu proteinnya cukup tinggi. Jadi kita bisa memberikan anak-anak kita konsumsi yang sehat juga gitu kan. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan pekarangan ini dengan berbudidaya ikan.
air tawar tentunya ya. Jadi ikan-ikan yang bisa dibudidayakan di pekarangan itu sangat banyak sekali. Ada patin, nila, dan sebagainya. Dan kemudian mungkin dari segi halaman atau pekarangan kita yang mungkin sempit atau disesuaikan. Nah, sekarang ini sudah ada penemuan atau uji coba dari teman-teman kita pakar perikanan, itu ada namanya istilah budidamber. Nah, budidaya ikan di dalam ember itu juga cocok untuk kita terapkan di pekarangan rumah. Selain dari kita berbudidaya ikannya lele ya kan, misalnya kita juga bisa menanam sayur di bagian-bagian bibir ember itu. Nah, ini kan sangat luar biasa nih, pantas kita terapkan menjadi inspirasi dan motivasi atau ATM amati, tiru dan modifikasi. Sangat cocok untuk kita terapkan sebagai aktivitas kita selama stay at home ini. Kemudian selain dari kita memanfaatkan pekarangan ini sebagai budidaya tanaman, sayur-sayuran, beternak, ikan, juga kita bisa menanam buah. Nah, tentunya buah-buahan yang cocok dengan lingkungan kita. Kemudian dengan menanam buah-buahan ini sangat luar biasa sekali manfaatnya. Pertama, kita mendapat gas oksigen yang cukup dari pohon-pohon gitu ya. Kemudian juga kita mendapatkan buah dalam bentuk segar. Kemudian buah itu juga organik, dan tentunya buah-buah ini tidak impor atau ini adalah buah lokal gitu ya. Kemudian selain dari buah-buahan, kita juga bisa menanam obat-obatan nih. Pengalaman saya ya kan. Pengalaman saya selama menanam tanaman obat di pekarangan, yaitu yang di kuburan merah, jarak merah. Jadi suatu ketika anak saya di malam hari mengalami gembung. Kemudian saya pergi keluar mencari apotek, mencari obat, ternyata apotek itu sudah tutup. Jadi sementara anak kita mengalami gembung gitu ya, perutnya masuk angin. Nah, saya teringat ada orang yang menyarankan daun jarak merah ini sangat cocok sekali untuk dijadikan obat gembung, dengan cara kalau orang Melayu itu istilahnya dilompok atau dilayukan ke api, kemudian ditempelkan ke perut, kemudian diikat gitu ya, ikat. Jadi insya Allah dengan beberapa setengah jam gitu lebih kurang, anak kita sudah hilang rewelnya. Jadi alhamdulillah sekali, dengan kita menanam pekarangan ini sangat banyak sekali manfaatnya ya, terutama ini obat-obatan. Kemudian selain dari kita memanfaatkan pekarangan ini sebagai tempat berbudidaya tanaman-tanaman, budidaya ikan, beternak dan sebagainya, ini juga sebagai bahan wahana edukasi. Wahana edukasi di mana edukasinya? Dengan kita melaksanakan penanaman dan sebagainya ini, tentu kita menanamkan juga di pola pikir anak-anak kita, keluarga kita, sebagai bahan pembelajaran tentang kecintaan kita terhadap lingkungan, atau pemanfaatan lahan-lahan yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, atau memanfaatkan barang-barang bekas yang mengakibatkan emisi-emisi bisa dikurangi dengan cara pemanfaatan pekarangan. Contohnya menggunakan barang-barang bekas sebagai media, atau menggunakan bahan-bahan bekas, sisa-sisa makanan sebagai pupuk. Nah, ini kan sebagai wahana edukasi terutama bagi anak-anak kita. Ini sangat luar biasa sekali pemanfaatan pekarangan sebenarnya. Banyak lagi bahan yang perlu kita gali, potensi di pekarangan. Kemudian selain dari wahana edukasi, juga memiliki nilai estetika yang sangat luar biasa. Nah, nilai estetika ini dengan beragamnya tanaman, tentu banyak warna-warni dengan pola susun, misalnya rak-rak yang cukup bagus gitu ya. Jadi taman kita tertata rapi, ada sayur-sayur yang berwarna-warni, tentu mata kita sangat sejuk sekali memandang. Nah, kan gitu. Jadi
nilai estetika yang sangat luar biasa. Kemudian selain dari memiliki nilai estetika, ya kan, edukasi, kita juga bergerak bebas ya, sehingga kita bisa menjadi sehat gitu ya. Nah, jadi inilah tema kita pada pagi hari ini. Selama kita stay at home, selalu berada di rumah, jaga imun kita dengan cara pemanfaatan pekarangan ini. Dengan cara pemanfaatan pekarang ini kita akan mendapatkan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman. Mungkin itu saja pembincang pagi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi bagi kita semua. Mari kita sama-sama aplikasikan di lingkungan keluarga kita. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, terhindar dari wabah ini. Selalulah berada di rumah, laksanakan aktivitas yang sangat produktif seperti pemanfaatan pekarangan atau P2L ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.